Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Bar Kokhba. Ketika Hadrian menjadi kaisar pada tahun 117 Masehi, salah satu tindakan pertamanya adalah mengurangi kekuasaan kekaisaran yang luas. Ia mengabaikan penaklukan terbaru pendahulunya. Hadrian merasa bahwa banyak orang di dalam perbatasan tidak senang. Dari Britania sampai Yudea, penduduknya siap untuk beralih ke kekerasan guna menyelesaikan keluhan. Salah satunya adalah masyarakat Yahudi yang mulai kesal karena Romawi mengingkari janji-janjinya. Kekesalan menimbulkan pemberontakan, salah satunya dipimpin oleh Bar Kokhba. Legenda Bar Kokhba, pemberontak Yahudi yang gigih melawan serangan Romawi, terus dikenang hingga kini. Alih-alih ekspansi, Kaisar Hadrian lebih memilih untuk berhemat. Inilah yang jadi doktrin sentral dari kebijakan dalam dan luar negerinya, tutur Lindsay Powell penulis buku Bar Kokhba, The Jew Who Defied Hadrian and Challenged the Might of Rome. Untuk mengatasi masalah ini, Hadrian memulai tur ekstensif selama beberapa tahun ke provinsi-provinsi. Setelah mengamankan posisi politiknya sebagai kaisar, ia meninggalkan Roma untuk memeriksa 30 legiun di kamp mereka. Dalam perjalanannya, sang kaisar memeriksa pejabat publik dan mendistribusikan bantuan pada masyarakat. Ini termasuk membangun kembali kuil dan teater, dan bahkan seluruh kota. Salah satu proyek rekonstruksi perkotaan ini bahkan mungkin menjadi penyebab perang. Pada musim semi tahun 130 Masehi, Hadrian tiba di Yudea, kemudian wilayah prokonsuler kecil di pantai timur Mediterania. Wilayah itu terjepit di antara provinsi-provinsi besar dan kaya di Suriah, Arabia Petraea, dan Mesir. Di kota utamanya Kaisarea, Hadrian bertemu dengan gubernurnya Quintus Tinius Rufus. Diyakinkan olehnya bahwa semuanya baik-baik saja di provinsi itu, kaisar dan rombongannya melanjutkan ke Yerusalem. Perjanjian yang dibuat Hadrian dan aturan berat administrator Romawi membuat resah orang Yahudi. Teks-teks Yahudi merujuk pada janji Hadrian untuk membangun kembali Bait Suci. Bangunan besar bagi Yahwe ini dihancurkan oleh pasukan di bawah Titus pada tahun 70 Masehi. Harapan mereka pupus ketika terungkap bahwa tidak ada niat nyata untuk menunaikan janji. Frustrasi Yahudi diperparah oleh kebijakan lain yang diterapkan secara berat oleh administrator Romawi. Teks-teks Yahudi dan Romawi merujuk pada larangan sunat, komitmen dasar terhadap perjanjian antara orang Yahudi dan Tuhan mereka. Diduga, ada larangan membaca Taurat, 5 buku pertama dari Alkitab Ibrani, dan pengamatan hari Sabat. Apakah Hadrian bermaksud untuk meremehkan populasi Yahudi? Tidak jelas apa maksud Hadrian, tetapi tindakannya itu membuat penduduk lokal marah. Mengusir orang-orang Romawi dari Yudea tampaknya merupakan satu-satunya tindakan. Untuk memimpin pemberontakan, seorang pria bernama Shimon maju ke depan. Shimon ben Kosiba, Simon anak Kosiba, adalah seorang Yahudi yang taat. Teks-teks agama Yahudi menggambarkan dia sebagai Gibor, pria yang kuat bagai Samson. Sejarah gereja Kristen awal menggambarkannya sebagai panglima perang yang kejam dan brutal. Bahkan ada yang menyatakan bahwa ia adalah seorang penyihir yang bermain trik dengan api, tambah Powell. Teks-teks Yahudi menyatakan bahwa Rabi Akiba, orang bijak yang dihormati, menganggap bahwa Shimon adalah prajurit yang diurapi. Ia yang akan memimpin orang-orang Yahudi menuju penebusan. Rabi Akiba menyatakannya sebagai Raja Mesiah dan menamainya Bar Kokhba, anak bintang. Para sejarawan Kristen juga menyebutnya Chochebas atau Bar Chochebas. Orang-orang Kristen yang mengikuti anak Allah menolak orang Yahudi sebagai Mesias palsu. Periode ini menandai titik di mana Yudaisme dan Kristen terpisah secara permanen. Hadrian meninggalkan Yudea pada akhir musim panas, 130 Masehi. Orang-orang Yahudi kemudian memulai persiapan mereka untuk berperang. Tentara pemberontak mulai menguasai kota-kota dan desa-desa di seluruh Yudea. Mereka dengan cepat membentuk administrasi independen. Pada pertengahan tahun 133 Masehi, kendali Romawi atas wilayah tersebut secara efektif telah berhenti. Hukum Romawi digantikan oleh hukum Musa. Koin-koin Romawi dipenuhi dengan lambang-lambang dan pesan-pesan yang disetujui dari pemerintahan baru Yahudi. Shimon menyebut dirinya sebagai nasi atau presiden. Dia menyebut negaranya Israel. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.